kosmologi. Kalau bagian kosmologi ini masuk bagian dari modern kosmologi, atau kalau misalnya buku kosmologi itu kosmologi lanjut. Di kosmologi lanjut. Jadi kan ada yang seperti yang ini kan, yang Barbara Ryden ini bagian dari kosmologi pengantar, kosmologi lanjut. Jadi yang bagian ini bagian di akhir-akhir biasanya, karena di sini masuk ke era standar model ya, era dark energy. Jadi kita menganggap bahwa alam semesta ini dia mengalami ekspansi kan, dan ekspansinya itu di kalau dulu kan menganggap alam semesta itu dia statik. Nah kemudian yang kemarin di minggu kemarin kita bahas terkait dengan apa kemarin? Densitas ya, fluktuasi densitas ya. Jadi yang kita lihat di alam semesta ini itu kan tidak individu galaksi kan, tidak individu bintang, tidak individu materi kan. Yang kita lihat itu apa? Karena kan banyak kan, sekumpulan kan. Nah, sekumpulan berarti karena tidak individu misalnya. Nah biasa kalau kalian belajar di mekanika ini kan massa 1 kan, kemudian ini massa 2 kan, kemudian ini massa 3 kan, kemudian berinteraksi kan, interaksi kan, semuanya berinteraksi. Interaksinya apa di sini? Gravitasi. Ya, gravitasi ya. Gravitasi. Jadi kita bisa hubungkan semua persamaan ini jadi apa? F. Jadi apa? F, G, M, M. I, J. Oke kan? Ya. Ini kan? Kemudian apa? Sigma, I, J. Kemudian apa? G, M. Kemudian M. Kemudian apa? R, I, J kan? Ya. Kemudian pangkat 3 kan? R, I, J kan? Apa namanya? Yang lebih umum ya. Kalau misalnya kalau 2 kan berarti M1, M2. Kalau dia 3 berarti M1, M2. Kemudian apa lagi? M1, M3, M2, M3 kan? Kombinasinya kan itu aja kan? Kalau M1 dengan M1 sendiri kan nggak ada kan? Kan self dia kan, nggak ada interaksi kan? Nah, jadi itu. Dengan catatan di sini I tidak sama dengan apa? Tidak sama dengan J. Nah, ya I-nya berapapun. Nah ini kan yang kita dapatkan partikel seluruhnya. Nah kalau di sini kita menganggap sekumpulan itu menjadi, karena banyak nih kan, kalau banyak kayak dalam fluida yang kita lihat itu apa? Massa jenis kan? Ya, massa jenis ini yang densitas. Jadi yang kita lihat itu sekumpulan apa? Misalnya di sini kan banyak partikel kan? Ini ada banyak partikel. Nanti apa yang saya lihat di sini? Berarti yang saya lihat di sini berapa apa di sini? Densitas di sini. Kemudian berapa densitas di sini kan? Densitas 1 misalnya, densitas 2. Nah, densitas ini berinteraksi secara apa? Gravitasi kan? Jadi banyak sebenarnya. Yang dominan di sini kita interaksinya adalah gravitasi. Interaksi. Nah, densitas sendiri di sini dia bergantung terhadap apa? Densitasnya adalah bergantung terhadap ruang dan waktu. Atau saya bisa juga tuliskan ini adalah delta X ini sebagai ruang waktu X ini kan, boleh kan? Nah, jadi dia kan densitasnya kan berevolusi antara lokasi satu dengan lokasi lain kan, tidak sama kan?
Jadi kan ada di sini densitas, di sini ada densitas, kan tidak sama. Jadi kan ada di bagian alam semesta itu yang kosong, itu berarti densitasnya rendah. Terus ada juga yang banyak kan? Nah, seperti itu. Jadi kan misalkan distribusi orang di gedung ini, apa di ITERA, distribusi orang di ITERA, itu berubah terhadap posisi dan waktu nggak? Enggak. Terhadap posisi dan waktu berubah nggak densitasnya? Kan lokasinya kan banyak ya. Ya, jadi misalkan kita bisa secara statistik ya. Jadi secara statistik misalkan densitasnya. Jadi secara statistik misalkan di ITERA ada berapa gedung nih? G sampai G lah, yang kita Iya. juga. Kan ada A di sini kan? Ada F juga. Iya. Kemudian ada B kan? Ada C ya. Atau D di sini kan? Kemudian apa? E kan? Ya. F. G nggak ada kan? Belum. F GK sih pak. Hah? F itu GK? Nggak usah yang F itu G itu GK. Oh. Tapi kan GK-nya 2. Iya, oke GK 2 karena saya kira itu gedung G nih. GK 1, GK 2 kan? GK 2. Kemudian laptek yang banyak, kalau laptek kan ada 5. Ada 5. Inilah misalnya ya. Atau laptek lah, karena kita kan di laptek kan. Laptek 1, laptek 2, laptek 3, laptek 4, laptek 5. Kalau misalnya di pagi hari, yang mana di mana? Ya kan, berarti kan kita lihat kan evolusi kan, dia berarti berubah terhadap waktu kan. Jadi kalau misalnya berarti kan waktunya itu ada timeline ini yang kita buat kan, misalnya pagi jadi taruhlah misalnya setiap kuliah itu 2 jam. Taruh mulai kan 7.30 kan kita kuliah di ITERA kan. 7.30 sampai dengan 9.15 kan. Ya, misalkan ya 7.30 sampai 9.15. Kita ambil sedikit aja ya, jangan banyak. Kemudian misalnya 9.20 sampai dengan berapa? Berarti 100 menit kan? Berarti berapa? 40 berarti 10.40. 11 ya? Iya, 11 berapa? Enggak 11. 11 ya kan? 100 menit kan? Berarti kan 40 sama 10.50. 10.50 kan? 100. Ah iya, 11 ya. Iya, maaf. 11. Misalnya nih, distribusi ini. Nah, di mana di sini yang paling banyak orangnya? Nah, asumsikan F gitu. Yang bisa ramai kan. Ya, berarti kan ruang-ruang kelas kan paling banyak kan di 7.30 itu kan? Iya. Ya kan? Berarti di mana? Di sini kan? F sama E. Sini Enggak kan? ada. Gitu. Berarti kita harus gambarkan lokasinya kan? Iya. Nah, tapi kita ambil titik acuannya. Mau titik acuannya di mana? Titik acuannya di mana? Anggaplah sama ini. Titik acuannya misalnya di gedung A kan? Ya. Berarti A di sini kan? Misalnya di dekat ini gerbang lah kan? Ya. Ini gerbang. Berarti di sini adalah apa? Lokasi gedung A kan? Ya, taruhlah dekat sini kan. Kemudian di sini lokasi gedung ya, B. Kemudian yang anggaplah dia inline kan, enggak? Maksudnya gini kan? Tapi sebenarnya bisa aja kita buat kan ada vektor ya kan, maksudnya di sana kan, yang apa sih guys? Kemudian yang di apa? Ini densitasnya, densitas. Densitas orang. Kemudian ini apa? C. Kemudian D, kemudian E, kemudian F, dan seterusnya ini laptek kan? Laptek. Dengan L1, L2, L3, L4, L5. Nah itu. Nah, sekarang kita tinggal lihat densitasnya. Densitas di jam-jam itu berarti ini kalau ini menggambarkannya 2 dimensi aja dulu terhadap posisi kan. Nanti beda lagi terhadap waktunya kan. Berarti kalau yang waktunya itu ditambil posisinya tetap kan, atau 3 dimensi juga bisa. Jadi 3 dimensi jadi apa? Nanti kayak ada surface kan, 3 dimensi kan. Nah berarti yang A di sini kita anggap taruhlah di sini, kalau nggak banyak orang kan. Iya.
berarti taruhlah di sini kan. Dan B kan, kita anggap dia misalnya di A lebih sedikit dibanding B kan, berarti di sini banyak kan, gini kan. Kemudian yang di C banyak dari yang di C, nggak terlalu kan? Nggak terlalu. Lah banyak, ini kan karena kantoran nggak banyak. Kemudian di D Dia juga bersama Mas. banyak ya. Tapi ada kuliah juga. Ya, jadi gini aja kira-kira, Heeh. ya kan? Kemudian di E Sama F banyak Pak. sama F ya. Dari motornya banyak. Berarti ini harus naik kan? E sama F, L enggak ya? Berarti gini. Yang satu nggak selalu banyak. Berarti kira-kira seperti ini. Pas jam-jam siang kayak praktek tuh banyak ya. Distribusi ya, kira-kira gitu. Nah, tapi distribusi ini juga berubah terhadap waktu kan? Kalau pas makan siang, ya Yang kayak harus ditambahkan di situ kantin kan? Kantin menumpuk kan? Nggak tahu ya, kalau di F sekarang kan udah ada kantin kan? Di bawah. Maksudnya gini ya, distribusinya itu seperti itu lah. Dia berevolusi terhadap ruang dan waktu. Jadi di dalam gedung ini juga mengalami evolusi terhadap waktu di jam-jam yang tadi. Yang ini kan kalau di jam segini kan, karena dianggap dia mereka statik di dalam, ya kan? Dianggap statik kan? Maksudnya dianggap tidak bergerak di luar gedung ini. Jadi distribusinya di itu di. Tapi kalau udah sore berubah lagi kan? Yang ini kosong, nggak tahu laptek jadi penuh nggak? Gini Pak, misalnya asumsinya praktikum kan banyak setelah zuhur gitu. Jadi praktek itu Nah, pindah iya. ke sana. Pindah ke sini kan distribusinya jadi gitu. Nah, tapi kalau di alam semesta evolusi yang terjadi itu ordenya lama, ya kan, maksudnya panjang kan, ordenya panjang, terus distribusinya besar. Nah, jadi macam asumsi aja ini, ya. Seperti yang itulah mungkin saya sebutkan kalau misalnya distribusi orang terhadap lokasi rumahnya, ya kan. Jadi rata-rata kan orang tinggal di dekat rumah paling berapa kilo? Paling dekat. Ya, Yasmin berapa kilo? Saya 10 Pak jauh. 10. Oh enggak, maksudnya hitungan kosan kalau. Iya, saya kira nggak kos deh Ya, jauh nggak Pak. kos kalau Elvira 3 ya di Kota Baru. Kota Batu. Ngkos. Kelvin? 1 kilo. Ya, jadi distribusinya berarti kalau yang di 3, kalau saya di itu di Kedamaian berarti berapa kilo ya? Mungkin ada 6 kali ya? 5 atau 6. Iya 6. Dia Yasmin yang paling jauh berarti ya? Iya Pak. 9-10 kilo saya. Jadi kita bisa gambarkan distribusi dari kita di sini. Jadi paling dekat-dekat di sini banyak kan? Iya. Kalau misalkan di sini kan yang banyak di sini kan? Ya gini loh. Paling mungkin ada beberapa di sini banyak. Seperti itu. Kira-kira. Kalau misalnya di sini lebih banyak, di sini lebih sedikit ya. Jadi orang bekerja itu ya dekat-dekat apa namanya, atau sekolah itu dekat rumah, kerja kan juga sama kan. Kalau yang dia jauh kemudian dia kerja dari rumahnya jauh ke tempat kerja, itu anomali kan. Kecilan. Iya, seperti misalnya ini itu karena rumah di Lampung kan, tapi mayoritas di daerah ini tinggal itu di sini kan, di dekat-dekat kampus kan, bukan di apa namanya, bukan di sini kan, di posisinya itu. Ini kan posisinya makin jauh, ini posisi makin dekat ke senternya. Misalnya ini adalah ITERA, numpuknya di sini. Oke, misalkan lokasi di sini aja, lebih banyak misalnya dia apa di Belis ya, dibanding di belakang ITERA ini kan. Gerbang barat Pak. Iya, Gerbang Barat lebih sedikit ya. Lebih sedikit. Iya, suruh saya kayak kota sendiri kan di sana. Iya. Mahasiswa itu. Gavin di situ berarti. Enggak Pak, saya di gerbang barat. Oh, di belakang situ. Yang belakang teras. Dekat Win. Enggak dekat Uinnya sih Pak. Oh, di sekarang ini? Dekat Polda, seperti. Pak. Dekat belakang polsek itu Pak. Oh, belakang polsek itu? Iya. Jalan kaki bisa berarti ya? Lewat belakang tuh. Iya, sering ke belakang Pak. Nah, itu gambaran kira-kira. Jadi distribusi alam semesta kita itu kita bisa gambarkan kira-kira seperti itu. Tapi apa namanya, kita tidak lihat individunya lagi, tapi lihat kumpulan, bulk, kumpulan. Sehingga yang kita gunakan adalah apa? Fluida kan?
Kalau kita tidak bicara individu, kita asumsikan dia sebagai budidaya. Nah, kemudian interaksinya seperti yang saya sampaikan kemarin. Ini kita antara satu densitas dengan densitas lain, itu kita bisa nyatakan dengan kita ambil assembled average. Kalau dalam kalian di statistik ya, rataan. Jadi atau dinamakan dengan ini apa? Correlation function, fungsi korelasi. Nah, ini secara statistik ya. Jadi yang kita lihat itu bagaimana distribusinya, berarti kita cari korelasi antara densitas di satu titik dengan densitas di lain, kemudian kita cari rata-rata. Dan densitas sendiri di sini kemarin, densitas itu dinyatakan sebagai apa? Sebagai apa? Rho di posisi dan waktu tertentu dikurang rho rata-rata dibagi dengan rho rata. Nah, kemudian ini kalau kita bekerja pada apa? Pada real space, pada ruang real. Ada kalanya kita harus transform dia ke ruang Fourier space. Kenapa? Untuk lebih mudah. Nanti kita tunjukkan untuk berikutnya kenapa kita perlu bekerja di ruang Fourier. Itu kita akan lebih mudah. Jadi perkalian turunan di ruang space, di ruang real itu menjadi perkalian turunan di ruang real itu menjadi perkalian biasa di ruang Fourier. Jadi itu nanti ya kalau masih ini ya nanti kita jelaskan bagian ini. Kenapa kita harus bekerja pada ruang Fourier. Ini kalau di Fourier yang ini kita transform menggunakan transformasi Fourier yang ini menjadi integral di pangkat 3 kemudian R eksponensial I K L. Nah, jadi yang ini kita transformkan kurang ini correlation function. Nah ini kita transform negatif. Ya kita gunakan transformasi ini untuk mentransform dari ruang real, ini real ini x itu ruang real, kemudian k dalam ruang Fourier. Nah jadi kalau kita lihat struktur alam semesta digambarkan ini dari beberapa survei. Jadi kan kenapa dinamakan survei? Karena kita ambil itu kan, kita ambil galaksi sana kan, ambil galaksi sana, kemudian kita cari posisinya kan, posisinya menggunakan apa? Kita dengan mengukur apa kalau mencari posisi galaksi? Apa yang kita lakukan? Mengukur apa? Redshift kan, redshifnya. Berarti kita lihat seperti apa ininya kan, cahayanya kan, cahaya yang kita tangkap kemudian kita transform menjadi jarak, kemudian kita dapatkan pola seperti ini, struktur seperti ini dapatkan. Ini dari beberapa pemetaan. Jadi dari pemetaan beberapa nih ini hasil dari grid wall, slot grid wall, kemudian apa namanya. Tapi ada juga yang di sini yang bagian simulasi. Itu berarti beda-beda area Pak? Ini hampir-hampir sama. Itu kan ada beberapa. Derajatnya beda di langit apa? Iya, di sana. Kemudian ini kalau ini kan jaraknya ya. Kira-kira. Tapi kalau kita lihat itu hampir mirip polanya kan.
kan? Ini polanya kan. Jadi kalau kita misalnya lihat ini, Ini galaksi Pak ya? Misalnya setiap titik itu galaksi. ya setiap titik itu galaksi. Setiap titik itu galaksi. Ya mirip lah pola-polanya. Jadi kalau misalnya saya ambil di distribusi galaksi dan materi menggunakan pemetaan survei galaksi atau pemetaan ya, survei pemetaan, maka kalau misalnya ini kira-kira kan yang ada di dalamnya ini kan, dan ada sini banyak apa kita kalau galaksi distribusi materi kan. Jadi kalau saya cuplik di sini, ini saya ambil bagian di sini, kemudian ada misalnya lagi yang begini ya, dibagi 4, kan ada ini distribusinya, maka saya tidak akan bisa membedakan antara bagian ini dan bagian ini dan bagian ini. Pada skala apa? Skala ini 100 megaparsec. Jadi saya nggak bisa membedakan antara satu lokasi dengan lokasi lain. Makanya saya bisa mengasumsikan asumsi saya itu apa? Ya, homogen. Jadi ini seperti ini lah misalnya. Bisa nggak saya bedakan ini? Saya bagi 4 ya. Harus lebih banyak data kan. Jadi hampir mirip kan? Pola di sini, pola di sini, pola di sini, pola di sini. Itu semakin jauh itu semakin kosong karena nggak ada data ya Pak? Iya itu sebenarnya. Bukan karena makin sedikit. Bukan. Keterbatasan alat sebenarnya sih. Tapi sekarang udah mana yang saya tunjukkan? Ini yang dari BOS ya, Baryon Oscillation Spectroscopy Survey. Jadi ini kan udah mulai banyak datanya. Jadi ini yang mau mereka dapatkan data ini kan, banyak nih, makin banyak yang makin bagus pemetaannya. Kalau kita tahu dan range-nya harus makin jauh kan, ya kan? Maksudnya datanya itu yang lebih jauh. Kenapa perlu data yang lebih jauh? Karena kita tahu historinya kan. Jadi kita akan tahu pola yang lebih jauh, pola yang lebih dekat. Itu kan berkaitan interaksi gravitasi kan, sehingga kita bisa tahu gravitasi seperti apa yang menyebabkan struktur sekarang kan. Nah, jadi gini kan, historinya gini. Kita pertama tahunya initial condition kan. Tahu nggak kita initial conditionnya? Dari evolusi. Ya kan yang paling penting kan di sini yang bagian kosmologi, bahasa kosmologi. Ini kan evolusi kan? Evolusi alam semesta kan? Yang kita tahu dari data pertama CMB kan, fluktuasi CMB itu berapa? 10 pangkat minus 4 sampai 10 pangkat minus. Ini sebagai apa kalau di dalam fisika atau dalam matematik ini sebagai kondisi awal kan, karena ini yang kita bisa tangkap kan datanya, iya kan? Yang kita bisa tangkap data itu ini data CMB. Ini kondisi awal. Sekarang ya, sampai sekarang kan udah jauh lebih besar daripada 1 kan. Ini kondisi saat ini kan. Tapi kan di sekitar sampai saat ini kan sekarang ini range-nya berapa? Kita ambil range saat hari ini. Range di kita. Ya, 0. Karena kita ambil faktor skala di kita itu adalah 1 kan. Yang dari rumus hubungannya adalah A sama dengan 1/1 tambah Z. Jadi ya Z-nya 0 ya 1 atau sebaliknya. Saat ini, jadi kita harus melakukan tracing. Kita harus melihat bagaimana perubahan dari densitas 10 pangkat minus 4 sampai 10 pangkat minus 5 sampai dengan densitas sekarang. Tapi kan intermediate ini kan, ini ada histori kan di sini kan? Ini kan ada histori kan di sini kan? Ada missing step kan di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu di sini dan makin banyak data, maka kita akan tahu fisika seperti apa yang mendasari struktur sekarang dengan struktur di awal. Nah, itu jadi misteri sekarang. Makanya sekarang berusaha mencari yang resepnya lebih jauh lagi kan. Seperti yang data yang dapatkan Yasmin kan masih di bawah 1 kan. Nah, seperti dekat kan. Masih kita, tapi beyond itu di atas 1, 2, 3,
kayak seperti di WST itu mencoba mencari di atas 6 dan seterusnya. Nah, jadi gunanya apa? Gunanya untuk melihat histori itu. Semakin kita dapatkan data historis pemetaannya, berarti semakin kita memahami fisika di baliknya kan. Siapa tahu fisika yang selama yang kita kerjakan itu ternyata Berlaku sekarang aja. berbeda. Enggak, maksudnya gravity yang di sekarang itu berbeda dengan yang sebelumnya. Iya. Nah, itu yang dicoba itu. Semakin jauh dapatnya. Itu yang dicoba sekarang. Sehingga kan di sini kan agak aneh kan, kok kalau kamu lihat standar model kayak Hubble tension yang di parameter Hubble di orde dari CMB dengan yang ada data supernova yang dekat-dekat kita kan, itu kan berbeda kan. Kalau nggak salah yang mana lebih besar? Boleh cek. Yang data CMB atau data sebelumnya? Data CMB atau data yang Planck? Data Planck atau data supernova? Yang Hubble tension itu sih juga data supernova. Berapa perbedaan? Kalau yang di Hubble tension, yang di supernova berapa ini? atau berapa? 67 atau 70 sekian? Lupa itu. Kalau yang Berapa? Kalau yang CMB 67. Iya, jadi CMB itu 67, ya, sekitar 67 lah ya. CMB 67 km per detik ya, per detik megaparsec kan, ya kan itu kan, satuannya kan. Dan satu lagi, Local measurement ini apa ya Pak? kenapa? Local measurement. Nah itu yang supernova. Itu 73. Ya. Jadi yang lokal ya, lokal yang misalnya supernova. Berarti 70 sekian, 73, 74 ya, beberapa grup agak berbeda. 73 per detik per megaparsec kan. Jadi lihat di sini berbeda kan, tapi ordenya kan cukup jauh nih. Kalau ini berarti berapa nih? 6 ya, iya kan? 6 skala 70 itu besar. Ya. Berarti kan sekitar 10% lah ya. Karena MPC itu. Iya kan? Besar itu, jadi 10%-an itu besar. Kecuali ordenya kecil kan, ya, ordenya kecil, 10%-an itu lumayan besar. Itu nanti balik lagi nanti ke umur alam semesta juga akan berbeda kan? Banyak hal perbedaan. Jadi ini masih menjadi misteri. Bagaimana yang dari sini ke sini kan agak berbeda. Tapi kalau misalnya tidak ada perbedaan, misalnya teknologi yang makin maju kan, makin apa? Nah, seperti halnya di awal-awal Hubble itu kan dapat kosata laju pengembangan analisis tadi yang Hubble itu kan 500 kan, 500 km per detik per megaparsec kan. Kenapa? Karena dia dapat datanya itu kan baru yang data lokal kan, dekat-dekat, masih nggak di yang Hubble? Iya. Saya tunjukkan coba. Yang ini kan distribusi galaksi jauh itu. Iya, distribusi galaksi. Distribusi redshift galaksi jauh. Saya tunjukkan ini aja ya, gambar.
JFTS Wisma Atlet. Hah? Oh iya. Yang ini ya. Kabel diagram. Nah ini kabel. Nah ini paling lama. Nah ini kan. Ini masih yang lokal nih. Masih sedikit ya sini. Ya, masih sedikit kan dia nih. Jadi kalau kita trace ini sekitar 500 kalau nggak salah saya, 500 km. Masih sedikit yang masih lokal sekali. Tapi kan ternyata lebih banyak lagi datanya. Ya, lebih banyak lagi datanya. Yang dari kabel diagram. Nah, kalau yang sekarang ada ini. Ini sekarang ini kan. Udah lebih banyak lagi. Nah, ini ya. Kan ada SDSS kan. Ada yang low Z di sini ada HSD, basicnya udah di mana, di datanya di mana, kemudian di sini ketelitiannya di sini, kemudian ada MRIS. Nah itulah kira-kira kan, jadi berbeda ya, dia lebih kan berbeda di low Z, SDSS, HST, ABS, kita lihat ini yang nah ini Supernova Project. Nah, ini promoter yang apa namanya ada MRIS dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa alam semesta itu selain dipercepat ekspansi dia juga di jadi di sini kita lihat itu sebenarnya komposisi materi lambdanya berapa. Kalau ini segini kan, dan seterusnya lah. Ya di mana yang cocok dengan data. Fitnya fit. Kalau maksudnya. Jadi gini, ini kan data. Nah, mana yang lebih cocok apa namanya komposisi materi sama lambdanya itu kita ambil yang mana. Fit sebenarnya fitting dengan data. Kayak yang biru ini kan, berarti di sini materinya itu ini lambdanya dominan misalnya kan, ada komposisinya kan ini kan, berarti yang ini 0,28 ini berarti materinya lambdanya 0,32 kan. Jadi kalau yang hitam di sini berarti materinya yang dominan kan, dibanding ininya kan, data energinya kan. Nah, mana yang lebih cocoknya itu sebenarnya yang dilakukan. Paham maksudnya? Jadi kita dapat resip, kemudian kita dapatkan kemudian apa namanya? Jaraknya, hasil jarak dan seterusnya. Kemudian kita bisa dapatkan komposisi yang mana yang paling cocok. Apakah kalau dari data ini yang mana yang lebih cocok? Dengan apa? Fitnya yang mana yang lebih cocok dengan data? Kayaknya banyak yang enggak mas. Yang mana? Yang 28 Iya. Bukan yang ini kan jauh sekali kan? Jauh sekali. Yang ini enggak kan? Ini ya, standar 00 kemudian. Nah itulah itu yang dilakukan oleh peneliti. Kalau saya bingung Pak, saya lihat terkait tes saya Pak ya. Iya. Kalau saya fitting datanya apa aja yang dibandingin sama data? Kan kalau saya cuma dari data yang saya dapat itu kan cuma Z ya Pak, cuma Z-nya. Terus kalau misalnya gamma itu kan memang ya iya, maksudnya gamma yang ada di orang, jadi nggak bandingin sama hasil orang. bandingin sama orang kan? Ya. Kalau fitting saya, tapi saya pakai Z-nya dari data. Z-nya, iya dari data ya. Z. Jadi kan model itu gini, model yang kamu, jadi ada data orang nih kan, dia pakai Z-nya berapa, oke? Kemudian dia pakai model kosmologi apa? Nah, kemudian kamu pakai model kosmologimu seperti apa? Bandingkan dengan dia. Redshift. Tapi harus apple to apple di redshift yang sama. Kemudian pakai data dia. Misalnya data SDSS-nya si dia aja gitu. Bagaimana? bisa juga sih. Dan supaya apple to apple Pak. Iya. Kalau saya pakai datanya Oh enggak. beda nanti. Ya, harus yang sama memang datanya itu harus yang sama. Berarti yang saya adopsi data Iya. dia ya. Tapi kan beda model yang saya lakukan. Iya.
Iya. Nah, Tapi untuk struktur yang sama kan harusnya mirip kan? Maksudnya untuk yang sama kan? Itu bisa juga membandingkan. Oh ya kan flat lambda sama SIS, nanti kan Iya. saya pakai model yang lain gitu. Iya. Nah, sekarang kita lanjutkan bagiannya. Sekarang masuk ke langsung itu kan hanya pengantar yang tadi ya. Sebenarnya simulasi nggak cukup waktunya maksudnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian negatif pengantar. Jadi bagian ini kita akan fokus terhadap teori gangguan, teori perturbasi, tapi IDS, Einstein de Sitter. Einstein de Sitter maksudnya apa? Einstein de Sitter, IDS, kosmologi, IDS. Einstein de Sitter, kira-kira. Jadi model IDS. Jadi atau ini adalah Einstein de Sitter. De Sitter ini orang Belanda ya. Apa tuh? Einstein de Sitter berarti apa dominasinya? Materi. Ya, dominasi materi. Jadi berarti di sini dominasi materi atau dark matter only ya, atau hanya materi atau hanya dark matter. Karena kan materi yang kita maksud. Jadi kalau di kosmologi, kalau materi yang kita maksud itu adalah dark matter. Kenapa? Nah itu lebih banyak kan? Kan barionik kan cuma 5% kan? 0,5% ya? 5%. 5%. Jadi yang kita tahu itu cuma 5%. Ya, selebihnya kita nggak tahu. Dark matter kan juga masih nggak tahu kan? Masih misteri. Makanya kemarin ngobrol sama Francesco, bisa jadi sebenarnya model yang kita gunakan itu yang tidak cocok sebenarnya. Itu yang harus kita ubah fisikanya mungkin. Bisa jadi. Kalau yang selama ini kan kita selalu mencari apa dark matter, apa dark energy. Sampai sekarang itu belum ada. Banyak itu eksperimen-eksperimen yang mencoba untuk mencarinya ya. Termasuk di CERN ya. Termasuk di CERN dan di beberapa di grup seperti apa namanya, kolega saya di grup dulu ada Damik, kemudian ada Xenon dan seterusnya. Itu banyak dark side banyak mereka mencari ya, coba. Jadi kita fokus di sini. Kemudian yang fokus di sini juga pada skala subhorizon. Subhorizon kan ada skala horizon, ada subhorizon. Kemudian untuk yang bagian ini yang awal ini non relativistik kecepatannya. Kemudian kita bisa menggunakan level. Kalau dia non relativistik berarti kan kecepatannya non relativistik kan? Non relativistik berarti kecepatannya seperti apa kecepatannya? T-nya non relativistik jauh lebih kecil dibanding C. Ini kita bisa asumsi. Kemudian apa lagi asumsinya? Apa lagi asumsinya di sini? Kemudian kita interaksinya di sini gravitasi ya. Awalnya ini ya, karena kan interaksinya kan banyak kan. Ada nggak non gravity interaksinya? Interaksi. Ya kan banyak materi kan di alam semesta kan. Ada nggak interaksi non gravity? Ada kan? Ya karena kan tidak hanya materi kan, ada juga radiasi kan. Jadi kan ada juga bermuatan kan. Berarti interaksi ini juga kita bisa masukkan interaksi yang lain, interaksi elektromagnetik kita bisa masukkan. Nah, kemudian kalau misalnya partikel itu dia bergerak, berarti kita bisa dapatkan hubungan ya, relasi antara apa? Relasi antara
physical position, posisi fisik dan homofik. Tahu kan itu maksudnya? Lu belajar kan? Jadi posisi, kalau ini physical position R-nya, kemudian A-nya ini faktor skala, A-nya sebagai fungsi dari waktu, kemudian X-nya ini adalah moving position, ini adalah posisi moving. Oke, sehingga kita bisa dapatkan turunan P-nya, jadi apa? P-nya, turunan R-nya, jadi apa? DRDT kan? DRDT. Kemudian R-nya sendiri adalah fungsi dari apa tadi? A kan? Waktu ya. Berarti kita bisa dapatkan apa? A dot dikali X kan? Ya kan? Turunkan ini ditambah kan? Ditambah A, X-nya kan berubah kan? X. Tapi kenapa saya tuliskan di sini R? Sementara R sendiri adalah ini kan? Saya bisa ubah lagi kan X-nya? Sehingga ini jadi apa? A dot per A dikali R ditambah A X, ya sama aja. Nah, jadi sehingga sekarang kita bisa dapatkan kecepatan. Nah sekarang, saya misalkan ini, sekarang saya menggunakan waktu konformal. Sekarang kalau ini kan di waktunya waktu kosmik ya, sudah tahu bedanya kan? Waktu konformal, jadi apa konformal time? Saya ubah kan? dt sama dengan A, kita tahu kan? Saya ubah dari waktu kosmik ke waktu konformal. Sehingga kalau kita ubah dari waktu kosmik ke waktu konformal, jadi persamaan jadi apa? Sehingga turunan yang tadi terhadap waktu harus kita jabarkan lagi kan? Sehingga kita bisa tuliskan apa? Jadi kan T-nya adalah A dot per A, kemudian kali R ya, kemudian ditambah A dx dt kan. Kemudian ini saya bisa ganti menjadi apa? dA dt, d tau dt, ya kan? Ditambah apa? Kali R ya, kali seper A dulu ya, kali seper A ditambah apa? A dx dt, d tau dt kan? Ya kan? Oh dikali R, sorry. Sini ya, R. Kemudian ini apa nih? Saya misalkan kalau di situ H gini kan? Sama dengan apa? dA d tau dikali dengan super A kan? Ini. Oh nggak ada seterusnya. A yang saya misalkan itu. A itu saya misalkan adalah ini. Atau ini sama aja dengan apa? Kayak misalnya di parameter, persamaan Friedman, A sama dengan apa? A dot per A. Tapi di sini waktunya ini adalah kosmik kan? Jadi kosmik kan? Nah, kalau di sini kita ganti sebagai conformal time. Sehingga ini jadi apa nih? Jadi apa? Itu H. Ini kan ini gabung ini kan, sama ini kan? A. Kemudian d tau dt
Ya, D tau dt itu adalah seper A kan? Di sini. D tau dt seper A kan? Iya kan? Iya kan? Seper A kan? Dari sini. D tau dt kan seper A. Sehingga ini jadi apa? H kali A kan? Berarti D tau dt ini adalah ya seper A kan? Berarti R per A kan? R per A kan? Kemudian ini tambah apa? Ini kan A kan? Ini kan A, ini seper A kan? Ini sama ini coret kan? Iya kan? Iya kan? Ini kan A, ini seper A kan? Sehingga ini jadi tambah apa? Dx D. Nah, dan ini sendiri apa ini? Ini kan? R per A itu apa? X. Sehingga ini jadi apa? Persamaan kali ini? H X ditambah U. Dengan catatan U adalah ini kan? Ini adalah, jadi kita dapatkan sekarang kecepatannya adalah pada waktu konformal itu adalah ini H X tambah. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan ini bagian ini ada yang miss ya? Yang U tadi Pak belum Pak. Oh, Maksudnya U-nya saya misalkan. U-nya saya misalkan DX tahu. Oh, permisalan aja Ya, ya. permisalan aja. Kalau yang ini kan R per A itu adalah X kan? Iya. Karena kan R bagi A itu kan X. Nah, jadi dapatkan ini. Dapatkan relasi. Jadi relasinya itu kecepatannya itu jadi hubungannya linear kan terhadap posisi konformal kan? Ya kan? Jadi kan ada ini kan deviasi dari yang apa namanya? Ini kan apa namanya, kecepatan posisinya, tapi ini kan ada deviasinya kan? Ini deviasi. Ditulis dulu aja. Oke. Sampai di sini ada yang masih kurang jelas kan? Nah, sekarang kalau sudah kita dapatkan dia kecepatannya dalam konformal, berarti kita nanti dapatkan apa? Ini kecepatan dapat kan? Jadi kalau misalkan kita melihat partikel, jadi kalau misalnya kita lihat pergerakan partikel, kecepatannya dapat, berarti kita bisa hitung Lagrangian kan? Interaksinya apa yang terjadi di situ? Gravitasi kan? Ini lanjutannya. Lanjutan dari persamaan. Yang ini udah, yang ini Udah. Oh ya, siap. Kenapa tadi gunain Lagrangian? Kenapa tadi? Oh enggak, kan kita mau lihat, mau dapatkan persamaan gerak ya kan? Oh. Nah, persamaan geraknya kan kita cari Lagrangian kan? Ya standar mekanikal yang kalian pelajari kan? Standar mekanika standar. Yang persamaan gerak menggunakan Lagrangian. Nah sekarang kita lanjutkan di bagian Lagrangiannya. Tadi kan V-nya udah ada nih kan? Berarti Lagrangiannya kita masukkan aja, berarti apa? Setengah M V kuadrat, kemudian atau T minus P kan? Ya itu adalah
D minus D. Potensialnya adalah apa? M kali P kan? M kali P. Jadi adalah minus M kali I. P-nya sendiri adalah posisi terhadap hubungan terhadap posisi dan waktu. Kemudian saya bisa tuliskan ini, masukkan aja nilainya. Jadi ini adalah setengah M dikali dengan P-nya yang ada di sini. Berarti H kemudian X tambah U kurang M I X T. Ini kuadrat ya. Ini dari kemudian kemudian kita gunakan transformasi kanonik ya, begini ya. Nah, kita ubah ya, ubah bentuknya ini. Jadi nanti kita gunakan ya, L yang menjadi minus 2 dt, kemudian C nya adalah M HX kuadrat per 2. Ya, sebenarnya ini tinggal kita jabarkan aja sebenarnya. Ini jadi apa? Setengah M, kemudian ini jadi apa? H, saya kalikan ya, H kuadrat X kuadrat, kemudian ditambah ya, setengah M U kuadrat, kemudian apa? Tambah 2 kali kan? 2 kali, berarti 2 kali setengah kan? Berarti M H X U kan? Kemudian minus ya, minus M P X P. Sebenarnya itu aja sebenarnya. Kemudian kita susun U nya. Jadi ini yang U saya kelompokkan di sini. U saya pindah ini. Sisanya apa? Sisanya ini kan? Yang bagian ini, kemudian bagian ini dan bagian ini. Nah, saya kelompokkan. Nah, sekelompokkan itu yang bagian yang lain itu menjadi I. Nah, saya kelompokkan menjadi I. Jadi saya kelompokkan. Apa sih? Nah, jadi L-nya ini jadi apa? Setengah M U kuadrat, kemudian minus itu kan, minus M minus ini, minus setengah M ya, minus setengah M H kuadrat X kuadrat, kemudian ditambah M H X U
kemudian kurang minus M di X. Nah, dan ini sendiri total ini kita misalkan ini adalah minus M. Berarti P-nya adalah ini setengah apa? H kuadrat X kuadrat ditambah HXU dikurang P. Sehingga apa sekarang? Sehingga sekarang persamaan ini menjadi fungsi dari U dan P. Nah, sekarang saya dapatkan menggunakan apa? Sehingga saya sekarang bisa dapatkan menggunakan apa? Lagrangian ya, sifat Lagrangian ini kan turunannya. Dapatkan, berarti kan dapatkan P itu adalah momentum adalah di mekanika do L dot persamaan Euler-Lagrange, ingat kan? Euler-Lagrange. Sehingga ini jadi apa? Do L turunan terhadap do dot per A kan? Dot per A. X dotnya. Per do X per do X sorry. Ya per do X per do X ya. Jadi ini kita dapatkan M kali A kali U, kemudian yang berikutnya adalah turunan P terhadap waktu, berarti kita dapatkan do L per do X. Do L nya kali ini dibagi dengan X, kita dapatkan minus M nabla P. Nah, jadi nanti kita dapatkan kita transforma lagi bentuknya, jadi seperti yang paling penting sebenarnya ini. Jadi kita dapatkan dt delta itu adalah minus M A gradien dari. Nah ini apa ini? dp delta ini masih ingat? Ya kayak F. Jadi gayanya itu sepertinya hukum Newton sebenarnya sebagai apa? Plus gradien dari potensial. Sebenarnya sama aja dengan kalau misalnya kalian mencari potensial apa persamaan gerak untuk, kalau ini kan di dalam formal time kan, persamaan gerak untuk ini, untuk partikel yang biasa. Ada kalau dia ada masanya di bawah pengaruh gravitasi, berarti apa? Lagrangian ini. Lagrangiannya berarti kembalikan apa? Setengah M D kuadrat kan minus
Energi potensialnya adalah G kali M1 kalau gravitasi biasanya bumi kan, Gm M per R kan, per R energi, bukan gaya, energi. Oh iya. Sehingga kita bisa dapatkan di sini apa? Do L rumus Rangin maksudnya kan? D dt do L per do X ya? Ya do X kan? Minus do X do ya? Iya, Do X do ya? Nah, kemudian do L per do X. per do X ya, sama dengan? Oh, ya. Berarti apa? Turunan terhadap X nya kecepatan kan ini? Jadi d dt dikali dengan M, kemudian V M kali V oh ya M ya MV aja kan? MX dot ya, X dot atau MV lah, ini X dot aja kita X dot ya, kemudian minus apa? G M kali R, kemudian plus kan jadinya per R kuadrat plus kan? Sama dengan berarti ini jadi apa? Jadi M X double dot kemudian sama dengan apa? Minus G M per R. Nah, ini sebagai gaya ya, dan gaya sama dengan minus G M kali M per R kuadrat. Nah, ini kan sama aja dengan. Atau ini saya bisa tuliskan F sama dengan apa? Minus M kemudian atau minus gradien dari minus M gradien dari M kecil ya, minus M gradien dari potensial kan, boleh kan? Dengan potensialnya adalah Gm per R atau M gradien potensial positif. Dengan potensialnya adalah di sini G M per R kan, minus kan? Iya kan? Ya. Tapi ini udah ada minus ya Pak yang dia. Ya kan hilang nanti. Kan plus nanti itu. Bisa tulis ya. Potensial di sini kan saya misalkan ini adalah G minus ya M per R. Kalau kita turunkan terhadap R itu apa? Oh iya, dia kan Iya dalam kan? si apa itu del itu kan dia terus. Iya. Nah itulah, sama aja. Nah, tapi kalau di conformal time jadi berubah kan ini jadi apa? Dx sebenarnya sama aja tadi itu. Berikutnya tadi sudah sama aja dengan ini. Biasakan di conformal time jadi apa? Kan itu kan dx dt kan tadi apa? Di conformal time tadi kan apa? D P dt kan? Ya kan? Itu sama dengan apa? Minus M nabla
P kan? I kan? Berapa nih? BP, D tau, DT kan? Sama dengan apa? Minus M gradien dari D kan? Ini jadi apa nih? Super A. Jadi T, jadi D taunya jadi apa? Minus M gradien dari D kan? Ini sama aja nih. Kali A ya? Dikali A. Ya, gitu. Minus M kali. Nah ini sama aja, itu sama aja. Sebenarnya tadi kalau yang tadi kan interaksinya Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya kakak ini. Jadi kita dapatkan hubungan gaya dengan gradien atau dengan potensial ya. Jadi potensial itu apa? Gaya itu sebagai minus dari perubahan potensial, gradien dari potensial. Jadi itu dari ini apa? Yang kita dapat. Ini ya. Ini. Nah, sekarang kita masuk karena kita berbicara terkait dengan persamaan terkait dengan fluida, maka kita masuk ke persamaan fluida. Maka partikelnya itu. Jadi kalau misalnya kita bicara sekarang terkait dengan ruang fasa. Jadi untuk menggambarkan distribusi partikel, kita menggunakan F fungsi ini. Jadi fungsi F-nya itu distribusi partikel kita nyatakan F sebagai fungsi dari posisi, kemudian apa? Kecepatan kan? Momentum dan waktu. Jadi kita masuk ini sebagai fungsi ini apa? Fungsi distribusi. Fungsi distribusi. Nah, karena kita bicara tentang distribusi partikel, distribusinya terhadap posisi, waktu dan seterusnya, sehingga berapa jumlah partikel yang ada ya, jadi kan kita ambil infinitesimal kan. Kalau di sini sekarang kan volumenya itu dinyatakan oleh apa? 3x dengan 3 ini sebagai volume apa? Infinitesimal, volume kecil. Karena kita di ruang apa ini namanya? Ruang posisi dan momentum. Jadi ruang fasa di sini adalah ruang posisi dan momentum. Yang biasa kita kan kalau mencari volume apa? Cari volume di ruang biasa ya, ruang Well. Ya, panjang lebar kali tinggi, atau kita simbolkan itu sebagai apa? 2 pangkat 3x kan boleh kan? Infinitesimalnya ini kan sama dengan dou x, dou y, dou z kan? Mencari volumenya kan tinggal apa? Integral kan? D pangkat 3x, D pangkat 3y, D pangkat 3 z. Jadi kalau misalnya ini kan cube kan? Nah, saya cuplik di sini kan? Dou x kan? Ini kan dou x kan? Dou y. Kemudian di sininya kan dou z kan, tinggal saya integralkan ini kan,
ke seluruh ruang kan. Berarti kalau misalkan dia dari 0 sampai dengan X, berarti ini adalah integral lipat 3 kan. 0 sampai dengan X, 0 sampai dengan Y, 0 sampai dengan Z. Sehingga hasilnya adalah X, Y, Z. Atau tadi 0 kali sampai P, 0 sampai L, 0 sampai tinggi kan, H kan. Berarti apa? P kali L kali H. Untuk supaya ngaran sudah ada waktu. Ya itu kan, sama aja kan. Jadi kalau kita sekarang di ruang ini, ruang posisi dan momentum, berarti volumenya adalah perkalian antara posisi dan momentum. Karena kan X di sini kan 3 dimensi kan? Maksudnya ini ruang ini, maksudnya ini ruang dan momentum. Jadi kan, jadi berapa dimensi ini? Ini, ya 6. Ini kan 3 kan? Momentum kan 3, untuk X kan? Keseluruhan dimensi yang ini tambah waktu. Jadi kan ini kita anggap waktunya tetap kan? Tetap. Makna infinitesimal itu Berapa? makna infinitesimal. Kecil, kita ambil kecil. Makna kecil, sangat kecil kan? Mendekati 0. Kecil maksudnya itu cukup kecil. Kayak sama kayak saya konsep turunan. Iya. Ya konsep turunan kan itu kan sebenarnya gini kan. Jadi kan limit kan. Limit ya. Limit. Misalkan yang turunan antara waktu ya, delta t kan. Kemudian apa? Posisi kan. Delta x kan. Dibagi dengan apa? Delta t kan. Delta t nya menuju. Jadi kalau misalnya yang kita lakukan di dalam konsep turunan itu sebenarnya ini kalau misalnya saya gambarkan coba hubungan antara posisi dan waktu. Jadi misalkan gini, jadi posisinya kan gini, waktu kan, posisi kan, random aja ini, kita buat random aja. Jadi kita buat dia random, misalkan gini. Turunan ini kan berarti gradien kan? Berarti saya cuplik di sini, misalkan gini ya, misalkan gini. Jadi yang kurang bagus kayaknya, mungkin yang lain sambil agak miring dia biar saya buat kayak gini. Kalau ada yang dari sini ke sini, nah, dari sini ke sini. Bisa dapatkan ini apa nih jadi ini? Ini kan adalah X yang tadi ya. Nah, ini ke sini apa nih di sini? Jadi kan kalau ini kan berarti kan gini. Nah, kemudian ini ya. Berarti dalam delta apa? Delta X kan? Kemudian dalam delta T kan? Iya. Jadi kalau misalnya saya anggap di sini T1, T2. Berarti di sini adalah X1, X. Berarti apa? Kalau ini kan gradien aja kan? Berarti apa yang saya lakukan? Saya geser ke sini kan? Ya, saya geser ke sini kan? Berarti apa ini? Berarti saya dapatkan ini delta T-nya saya ambil menuju 0. Jadi saya ini jadi apa nih? Garis singgung kan? Garis singgung jadinya kan, ini kan saya pindahkan ini, saya geser ke sini. Delta X ini kan makin kecil kan? Mendekati 0. Bukan sama dengan 0 ya, delta X nya mendekati. Kalau sama dengan 0 kan 0 per 0 kan nih. Infinity kan? Bukan infinity, enggak, undefined. Kita definisikan. Oke, kita masukkan sini. Atau kan ini kan ya, X. Ya, dari konsep turunan dari
sekarang kita masuk ke berikutnya, kita masuk ke tadi ya Pak. Kalau distribusi partikel yang kita dapatkan itu infinitesimalnya, berarti kita bisa tuliskan dn-nya jadi apa? Yang ini ya. Jumlah partikelnya infinitesimal jadi apa? Jadi F, kemudian D pangkat 3X, D pangkat 3. Itu kita dapatkan. Nah kemudian sekarang kita kalau sudah dapatkan ini, kita masuk ke persamaan. Nah, kan belajar ini nggak collision Lorentz belajar. Ya, belum ya. Jadi fluida belum ya. Dulu nggak ada fluida. Ngambil fluida. Sekarang wajib. Sekarang. Ya Calvin yang masuk fluida bareng saya sekarang. Nggak dibuka apa ya? Hah? Saya dulu kan nggak fisika. Dari buka pas zaman. Ada dibuka waktu itu, tapi itu pilihan. Oh, Zaman dulu itu pilihan, sekarang wajib. jadi lagi. Seperti halnya dulu teori relativitas khusus, itu dulu wajib di fisika. Iya, sekarang pilihan. Sekarang pilihan. Teori relativitas khusus. Ada di Ada, Pak. Nggak ada. Harusnya ada. harusnya ada. Minimal TRK. Iya. Jadi TRK. Ada TRK itu di fisika dasar kan, di bab akhir kan. Tapi nggak dalam lah, maksudnya hanya pemuaian panjang gitu kan, kontraksi kontraksi panjang, kemudian Dilasi waktu. ya dilasi waktu kan, cuma itu aja. Iya. Hitungan juga itu. Fisika galaksi cuma pengantar kosmologi Pak isinya. Oh, di sini pengantar kosmologi itu isinya apa? Persamaan Friedman gitu. Enggak nyampe situ Pak. Ya cuma konsep aja, konsep kalau semesta ini homogenis atropik itu udah jadi fisika. Tapi nggak nyampe ke persamaan. Oh, pengantar kosmologi ya ini. Ya itu, ya kan memang kayak saya udah punya buku itu kan dulu dipakai juga. Tapi kan ada persamaan di sini. Tapi cuma di persamaan apa yang paling buat itu baru. Apa ya kan? Nah sekarang kita masuk ke persamaan Vlasov ya, Vlasov. Collisionless. Kenapa collisionless? Berarti kita nggak ada apa anggap Tunggu kan. ya tumbukan di sini kan nol di sini. Kalau nggak ada di sini, kalau lebih rumit lagi. Jadi yang bagian pertama ini yang jadi karena ini persamaan ini tahu kan, persamaan total kan? Karena fungsinya dia terhadap apa? Penghapus ya. Nah dia karena dia fungsinya terhadap apa tuh di situ? F-nya. F-nya terhadap apa? Fungsi terhadap X, P, sama O. Sehingga apa? Saya cari turunannya, totalnya, ya detailnya jadi apa? Ya, kalau ini kan sudah belajar ya di Bismat ya, apa di bukan Bismat ya, kalkulus kan? TPP belajar. Turunan total ya. Ya turun total kan, belajar kan? Kemudian ditambah apa? Do X, do tau. Ya atau do X do tau, do X do tau juga bisa ya, do X do tau, kemudian dikali dengan dx nya, dx ditambah do P kan, do P d tau, do F d tau, df ya do F Do P. do P. Pilih. Sama ya. Nah, kemudian do X d tau tadi itu sama dengan apa tadi? Nah, itu kenapa tadi? Kita Yang ada P, E, I, X. do X d tau. X d tau. Do X d tau itu kan kecepatan kan? Ya, kecepatan ya. Oh iya. Kecepatan. Jadi ini jadi apa? Jadi ini sama dengan apa? Do F do tau ditambah dengan ini kita ganti jadi kecepatan ini. Jadi kan kecepatannya sendiri adalah P nya sendiri adalah jadi kan adalah
P per MA kan? Ya kan? P per MA. Tapi kan kecepatannya kecepatan ini, kecepatan di konformal kan? Kalau yang biasa kan kecepatannya apa? P per M aja kan? Iya. Oh iya. Soalnya alasannya apa sih Pak? Bukan percepatan kan? Bukan, kecepatan. Kan A. Oh ini faktor skala. Faktor skala kan? Iya. Misalnya ada sini sebagai ruang gitu. Bukan sih. Faktor skala ya. Skala ini ya, faktor skala untuk tadi kan kita hubungan antara apa? Terus saya rancu Physical sama distance sama apa? Faktor skala hubungannya. Ya. saya rancu sama percepatan gitu. Enggak. Ada juga yang nulis R besar. Nulisnya ini sebagai R besar. Supaya nggak rancu sebenarnya tambah waktunya di sini. AT ya. Ya. Nah itu soalnya kalau AT juga percepatan juga. Ya bisa juga kalau sudah dikonformal atau. Nah kalau tahu lumayan lah. Tapi kalau di sini kan AT kan ini masih belum dikonformal kan ini. Atau kan AT kan di sini. Iya. Betul kan? Ya. Tapi kalau sudah kamu transform, ini menjadi atau. Konformal. Faktor skala ya. Ya, faktor skala. Nah itu. Dan jadi saya tahu itu bukan percepatan gitu, cuman persepsinya gitu karena kan ada M, ada P, ada yang lain. Oh iya. Nah jadi apa? P per? P per MA. Ya, P per MA kan. Kemudian ini 2F 2X. Kemudian ditambah. Nah sekarang tadi udah tahu tadi hubungannya terhadap apa tadi? Minus A kali M kan? Kan tadi kan gaya itu kan? Iya. Ya, jadi minus A kali M kali gradien potensial. Jadi ini apa? Minus M kali A gradien potensial didotkan dengan 2F. Nah itu. Jadi ini persamaannya sekarang. Dan ini sama dengan 0. Nah gunanya apa? Bukan gunanya. Yang kita lakukan adalah mencari solusi persamaan ini. Persamaan ini sulit nggak diselesaikan? Persamaan ini sulit nggak? Sulit. Sulit. Kenapa sulit? Dipisahkan secara analitik ya. Iya. Kenapa sulit? Karena apa? Dia ada 3 variabel. Iya. Ada 6 kan? Tambah waktu kan? Ada 7. Jadi di sini ada berapa persamaannya? 7 kan? Jadi kita harus dapatkan 7 persamaan kan? Jadi 7 persamaan kita pecahkan. Ya kan? Ya, sulit. Sulit diselesaikan secara analitik. Tapi orang sudah mencoba ya, coba sama sih. Ada paper tahun lalu, tahun ini ya, awal tahun ini memecahkan persamaannya untuk beberapa, tapi sulit banget, rumit. Nah, makanya yang kita lakukan apa? Kita harus cari istilahnya kalau dalam statistik itu kita tarik momennya, kita ambil bagian-bagian cupit-cupitnya, kita ambil nanti persamaan lidahnya, kita ambil kemudian kita secara hierarki kita dapatkan misalnya persamaan pertama, dapat persamaan kedua, persamaan ketiga, keempat dan seterusnya. Baru kita pecahkan secara perturbasi. Perturbasi kan belajar kan perturbasi di fisika matematik kan? Gangguan, sehingga kita masukkan ansar, iterasi, metode iterasi. Jadi kalau misalkan saya dapatkan solusi pertama, dapat solusi kedua, atau di kuantum dapatkan solusi pertama, solusi kedua, solusi ketiga, solusi keempat, dan seterusnya. Jadi kita dapatkan jadi gini. Jadi kalau misalkan gini, jadi kan ada persamaan diferensial. Ada kayak slide saya kan, kayaknya dikit. Ya gangguan. Atau biasa lah nih, saya tuliskan sama. Jadi gini.
Luar biasa. Ini kan kita bisa dapatkan apa? Nah, kalau ini kan gaya pemulinya apa nih? Gaya pemulinya. Jadi kan di sini, ini kan mg kan? Yang sininya apa? mg cos theta. Kemudian di sini mg sin theta. Berarti kita dapatkan persamaan geraknya apa? F-nya sama dengan apa? F-nya sama dengan apa? Lanjutkan aja. F-nya sama dengan minus mg sin. F-nya sini kan, ini kan dia bergerak kan, sini gaya pemulihnya kan? Yang tarik ke sana, gaya pemulihnya minus mg sin theta kan? Iya. Nah, kemudian percepatannya ini Pak, 2 kuadrat x dt kuadrat kan? Saya anggap ini x kan? X kan? Sehingga apa? Sekarang kita dapatkan persamaan. Saya dapatkan apa? N kali d kuadrat x dt kuadrat sama dengan apa? Minus mg sin. Kemudian x-nya sendiri di sini berapa dia lintasan x-nya? Jadi kalau misalnya ada segitiga ini panjangnya kan tetap kan? L kan? Adalah besar ini apa jadinya? Lintasannya. Istilahnya apa nih? Busur ya? Kalau ini conjuring kan istilahnya. Bukan conjuring ya. Kita bukan conjuring. L kan? Ini jadi apa nih X-nya? Ini kan X kan? X-nya besarnya berapa? Besar X. Kalau dia keliling 2pi, berarti 2pi kali L kan? Iya. Kalau dia X, berarti apa? L kali theta kan? Nah, jadi ini X-nya adalah L theta. Ya kan? Maksudnya berapa besar yang ini berarti sudutnya dikali dengan panjangnya. Jadi kalau misalnya tetanya penuh, berarti 2pi kali ini kan sama aja kayak radius kan. Jadi ini apa nih? M di kuadrat L dt kuadrat sama dengan apa? Minus mg sinus. Jadi apa di sini? L theta tadi kan? Berarti apa? L-nya kan tetap kan? Kalau L-nya tidak tetap, beda lagi nih, panjang lagi persamaannya. Nah, kan L-nya tetap, tetanya kan berubah kan? Nah, tetanya berubah. Jadi apa? M di kuadrat apa? N kali L di kuadrat P theta dt kuadrat itu sama dengan apa? Minus M G sin. M-nya kita cari kan? Jadi sisanya adalah di kuadrat T theta dt kuadrat sama dengan apa? Minus G per L sinus theta. Nah, kita bisa pecahkan nggak ini persamaannya? Mudah nggak memecahkan persamaan itu? Mudah. Sulit karena sinus theta kan? Kalau gampang, kalau sinus tetanya itu adalah theta kan? Ya. Tetanya sangat kecil. Ya, kalau dia tetanya sangat Kecil. tapi kalau tetanya nggak sangat kecil, itu jadi persamaannya persamaan non linear. Itu persamaan non linear. Saya ada nggak? Saya ada pecahkan itu. Nah ini caranya pecahnya. Saya hapus dulu. Cara susun dokumen gimana kan? Hah? Cara susun dokumen
kontrol apa? Ini apa? Slash aduh. Salah. Kontrol ini apa? Giring. Apa namanya? Apa sih namanya? Yang di atas enter atau yang di sebelah sini, Pak? Apa yang tanda tanya question mark itu? Oh iya, Jaringan. Aduh. Nah, dan ini ya, ini kan persamaannya ini kan. Nah, ya. Kita mudah kalau misalnya sinus theta-nya mendekati theta kan, ya kan? Mudah karena apa? Ini persamaan linear kan? Persamaan linear, itu namanya persamaan linear itu namanya. Persamaan diferensial yang linear mudah diceritakan. Solusinya apa? Kalau bentuknya seperti itu, eksponensial kan? Ya, jadi kalau misalnya sinus theta mendekati theta, jadi ini persamaannya menjadi persamaan ini jadi theta aja kan? Mudah. Jadi theta-nya nanti apa? A B pangkat I omega T kan? Dengan omeganya sendiri apa di sini? Omega kuadrat sama dengan apa namanya? G per L kan? Saya bisa modelkan ya, G per L. Itu mudah. Bisa cos, bisa sinus, masalah. Nah, atau bisa juga saya pecah sinus theta itu menjadi apa? Theta, theta pangkat 3, theta pangkat 5, theta pangkat 7 dan seterusnya. Saya ekspansi. Ya. Bisa seperti itu. Kemudian solusinya tadi, solusi ini kan fungsi theta kan solusinya. Theta itu kan fungsinya fungsi T kan solusinya. Jadi kan yang kita mau cari itu tetanya kan. Jadi kan tetanya di sini kan saya boleh tulis tetanya ini sama dengan apa? Sama dengan A0 tambah A1T tambah apa? A2T tambah A3T ini kuadrat ya, pangkat 3 dah. Kemudian sinus theta itu kan saya juga bisa ekspansi kan. Nah, sinus theta saya bisa ekspansi menjadi apa? Dalam basis part ini. Sinus theta menjadi apa? Theta kemudian kurang theta pangkat 3 per 3 faktorial plus kan theta pangkat 5 per 5 faktorial kemudian kurang theta pangkat 7 per 7 faktorial. yang saya lakukan apa? Saya masukkan theta ke sini, saya masukkan theta ke sini. Theta tadi kan udah kan masukkan ini. Saya masukkan ini ke dalam, saya masukkan ke dalam. Kemudian saya lakukan apa? Mencari satu-satu kan? Kan nanti kan dapatkan persamaannya kan? Dapatkan persamaannya. Persamaan ini kan berarti kan saya ambil yang tadi itu turunan yang pertamanya kan? Nah, turunan pertama terhadap ini kan? Berarti apa? Berarti turunan keduanya kali ini. Jadi saya sekarang substitusikan ke atas. Jadi persamaan saya jadi ini sama ini kan? Sekarang kan saya pangkat-pangkat yang sama saya kelompokkan kan? Jadi nanti kan saya akan dapatkan apa? Lanjut ya, substitusikan kan? Persamaan itu. Kemudian nanti saya cocokkan satu-satu. Cocokkan yang setiap pangkat T. Nah, pangkat yang sama di sini berapa? Yang mana di sini? Yang awal.
Ini sama ini pangkatnya sama nggak ini sama ini? Enggak, iya deh. Ya, sama kan? Kemudian memang lagi ini kan? Sama kan? Ini sama dan seterusnya. Sehingga apa? Kalau yang pangkat 0 kan enggak, ini kan delta 0, ya turunannya 0, nggak ada kan? Maka delta 0 yang pangkat 0 ya, si pangkat mendapatkan nilai AN. Jadi pangkat yang 0 itu nggak ada, kemudian kita dapatkan ini. Kemudian untuk yang koefisien yang A2 nya kita dapatkan adalah identitas seterusnya ya. Nanti kita ambil model seperti ini. Jadi saya ya A1-nya 0 ya. Sorry, A1T koefisiennya. Oh, kita masukkan 0. Masukkan kedua koefisien terus kita pangkat T mendapatkan nilai AN. Kondisi awalnya ini, kemudian A0 delta 0 dan seterusnya. Nah, sehingga persamaannya menjadi persamaan ini kita harus pecahkan secara apa namanya, gangguan ya, perturbasi. Nah, kemudian ini nggak usah saya jelaskan secara spesifik mungkin. Nah, kemudian yang gradien di sini, saya udah hapus tadi ya. Yang gradien potensialnya, yang gradien potensialnya itu kita bisa tuliskan ya, gradien yang ini nabla tadi, nabla kuadrat I itu saya bisa tuliskan 4pi G, kemudian O minus rho. Jadi kita gunakan definisi ini yang 2117 dan 117 dan 127. Nah, ini didapat sama 2. Jadi kita dapatkan ini 16 kuadrat I 4pi G kuadrat A kuadrat. Ini ya persamaan untuk yang potensial. Nah, sehingga yang bagian ini sendiri tadi kan delta itu sendiri kan apa tadi? Rho kurang rho ini kan. Nah, masukkan ini berarti ini jadi ini delta. Berarti ini kan jadi rho kurang rho ini kan delta kali rho bar kan? Delta kali rho bar. Dapatkan ini. Kemudian 4pi G kuadrat. Kemudian delta rho bar adalah ini. Tahu kan ini dari mana? Rho bar. Jadi persamaan Friedman itu kan saya bisa tuliskan itu sama dengan apa? A kuadrat 8 pi G per 3. Kemudian dikali dengan rho per A kuadrat kali A kuadrat rho.
Oh iya. Rho kali rho. Kali rho. Kan densitas min apa namanya? Densitasnya ini masa jenisnya apa? Rho bar di sini kita bisa tuliskan seperti ini. Kemudian omega terhadap rho jadi apa? Terhadap rho. Rumusnya. Rho bar rho C kan? Iya. Rho bar rho C atau omega itu juga sama dengan apa ya? Solusi kemarin ya. Rho sama dengan rho 0 per A pangkat 3 ya? A pangkat 3. Oh iya, untuk yang apa? Untuk yang materi. Materi apa ketiga? A pangkat 3. Pokoknya setelah diubah nggak persis sama seperti ini, tapi kalau kita ubah ini kan di conformal time ya, berbeda. Kalau kita ubah di conformal time ini jadi omega m, kemudian omega m kali 3 atau rho di sini, oke, rho-nya itu menjadi omega m 3h kuadrat dibagi dengan 8pi g atau kan omega m kan adalah apa? Rho bar per rho kritis. Rho m nya ini rho bar rho kritis. Rho kritisnya itu adalah rho bar per 3 H kemudian rho kritis itu kan? Omega m rho per rho kritis itu sama dengan 3H kuadrat kemudian 3H kuadrat per 8pi G kuadrat per 8pi G. Nah ini adalah rho kritis di sini di konformal. Saya masukkan ini ke sini. Sekarang apa? Sekarang tinggal omega m habis, A kuadratnya coret, G nya coret, tinggal omega m A kuadrat delta. Nah, omega m sendiri itu adalah omega m 0 dikali dengan dikali omega m 0 di sini, omega m nya. Kemudian H nya ini adalah H0 kuadrat. Kemudian kemudian deltanya ini kan faktor skalanya kan berubah terhadap waktu ya. Jadi delta. Sehingga persamaannya menjadi nanti itu sebenarnya persamaan ini kita masukkan ke persamaan Fuja tadi. Sehingga di persamaan ini kita dapatkan 16 kuadrat. Detailnya tak kalian turunkan aja. Ada mesin-mesin step di situ ya turunkan. Atau mungkin saya taruh di belakang. Dulu kok. Omega m A kuadrat delta itu sama dengan 3/2 omega m 0 kemudian H0 kuadrat delta per. Nah, ini jadi persamaan apa? Gravitasinya ini berkaitan dengan gravitasi. Jadi gravitasinya ini
ini berkaitan dengan source-nya di sini apa nih? Densitas. Jadi densitas ini menjadi source-nya. Kalau yang tadi kan biasa kita kan massa kan? Nah, sebenarnya ini hanya transformasi ke bagian densitas saja. Jadi persamaan apa? Persamaan Poisson kan namanya? Persamaan Poisson. Persamaan Poisson itu kita bisa nyatakan sebagai ini apa? Source-nya itu adalah. Ya, kalau kalian yang biasa kan source-nya itu kan bisa berupa massa source-nya, atau bisa juga kalau di elektromagnetik source-nya apa? Elektromagnetik. Ya, sama kan kalau di persamaan apa di nabla E sama dengan apa? Rho kan? Kecilan nol kan? Di persamaan. Kalau persamaan, kalau misalnya ambil turunan keduanya bisa juga kan? Jika source-nya di sini adalah densitas. Ya muatan. Berkaitan ini densitas. Jadi ini berkaitan dengan field. Jadi yang kita masukkan di sini kalau di elektromagnetik kan muatan itu menghasilkan medan listrik kan? Ya. Berapa kalau kita mau tahu berapa perubahan dari medannya itu berarti sebanding juga dengan source-nya. Source-nya itu bisa berupa apa namanya? Muatan. Itu sama. Nah, itu di bagian ini. Nah, sekarang. Sebelum kita akhiri ada yang mau ditanyakan? Ya nggak apa-apa, yang misi-misi tadi itu harus detail, itu waktunya nanti kayak gitu. Maksudnya sebagian aja, nanti kan detailnya nanti kalau kalian tertarik bagian ini. Tapi 2 SKS ya cukup, nanti kalian tahu nanti dari mana asal. Nah, jadi kan ini seperti integral ini kan harus kita turunkan kan, cari ininya. Nanti ini saya loncat ini bagian ini, karena yang paling penting itu adalah persamaannya ini. Jadi dari yang tadi kita dapatkan persamaan tidak ada dua, yang satu ini kemudian yang bagian ini ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Semua A di sini itu faktor skala. Yang mana? Di atas juga ada A, itu faktor skala semua. Iya, faktor skala. Jadi kalau percepatan tuh jarang dinyatakan gitu ya? Bisa juga percepatan, tapi nanti harus ganti simbol lagi. Ya iya, misalnya atau bisa di X dot Ya biasanya di prime, double prime atau X dot, double prime bisa juga. Bisa. Atau juga ada beberapa buku tulisnya A besar. untuk faktor skala apa? Untuk yang percepatannya, ya itu masih bebas lah itu. Berarti di sini gunain waktu konformasme. Yang sebenarnya bisa kosmik ya, tapi yang saya di sini saya ubah ke konformasme. Kalau mau saya mau cek di itunya, saya ubah lagi ke kosmik. Oke, kalau nggak ada kita akhiri sampai di sini ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.